Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sering terjadi di masyarakat, yaitu tata cara berpindah keyakinan dari Protestan ke Katolik. Cara pindah ke agama dari Protestan ke Katolik, kedua agama tersebut sama-sama mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah, sebagai Bapa yang ada di surga. Di masa sekarang, banyak pula orang yang melakukan perpindahan agama atau keyakinan dari Protestan ke Katolik. Bahkan bisa dikatakan hal tersebut sudah sangat wajar untuk dilakukan. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai hukum pindah agama dalam Kristen, yang larang itu adalah ketika kita mengakui bahwa Tuhan lain. Bila Tuhan yang kita percaya sama, mengapa tidak? Di kesempatan ini kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara pindah agama dari Kristen Protestan ke Katolik. Mungkin Anda bisa menyimak ulasan lengkapnya pada penjelasan berikut. Cara berpindah agama dari Kristen Protestan ke Katolik. Tanya banyak basa-basi lagi, tanpa banyak basa-basi lagi, mari langsung saja kita lihat cara pindah agama dari Kristen Protestan ke Katolik. Anda bisa langsung menyimak ulasan lengkapnya jawab ini. 1. Percaya bahwa Yesus Juru Selamat. Syarat pertama dan paling penting untuk menjadi seorang Katolik adalah dia harus beriman kepada Tuhan Yesus. Dia juga harus percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Juru Selamat bagi manusia. Pasti cara pertama untuk pindah dari Kristen menjadi Katolik ini sudah tidak asing lagi. Bahkan sudah banyak akrab. Karena bagi umat Protestan, Yesus menjadi satu-satunya jalan kebenaran hidup. Tapi masalahnya, untuk menjadi seorang Katolik tidak hanya diperlukan iman saja, melainkan juga harus bersedia dibaptis secara Katolik. Baptisan ini yang prosesnya sangat panjang. 2. Dibaptis. Pada proses baptis, seorang harus mengikuti pelajaran selama setahun, yang paling tidak harus hadir 40 kali pertemuan. Waktunya termasuk dalam kebijakan pastoral, sehingga cukup mendesak, tidak harus 1 tahun, cukup 40 kali pertemuan. Contohnya, pertemuan bisa dilaksanakan 5 kali seminggu, sehingga akan selesai hanya dalam 2 bulan. Kasus percepatan baptis ini juga biasanya dilakukan oleh mereka yang ingin menjalani sakramen pernikahan. 3. Masa simpatisan. Cara pindah agama dari Protestan ke Katolik diteruskan dengan masa simpatisan atau masa pra-katekumenat. Di sini orang boleh mengikuti semua kegiatan keagamaan Katolik. Contohnya doa, perayaan Ekaristi pada ibadah hari Minggu atau pada ibadah hari biasa. Namun mereka belum bisa mengikuti sakramen baptis, krisma, pengakuan dosa, Ekaristi dan lainnya. Mereka yang masih menjadi simpatisan juga belum dapat menerima komunitas suci. Bila semua resmi menjadi Katolik, orang akan mengenal terlebih dahulu bagaimana tata cara ibadah Katolik seperti Katolik serta tradisinya. 4. Masa katekumenat. Di dalam masa ini, orang akan mulai berhubungan dengan gereja dan keluarga Kristus. Katekumen akan mendapatkan banyak kesempatan untuk memperoleh pembelajaran pokok tentang iman Katolik serta meningkatkan hidupnya sebagai orang Katolik. 5. Masa persiapan akhir. Masa persiapan akhir dilakukan dengan penyucian atau penerangan. Dia akan melewati upacara kecil yang bersifat sakramentali serta menerima sakramen inisiasi. Di zaman dulu, katekumen tidak bisa melakukan sakramen Ekaristi sebelum dibaptis. Setelah dibaptis, uskup akan meletakkan tangannya ke katekumen dan mengurapi dengan minyak yang sudah diberkati atau sering dinamakan minyak krisma. Upacara ini kemudian dinamakan sakramen krisma. Dalam Katolik ada 3 sakramen inisiasi, yaitu baptis, krisma, dan Ekaristi. Seseorang tidak bisa menerima Ekaristi sebelum dibaptis, sehingga baptis menjadi sebuah hal yang sangat penting
dalam proses inisiasi. Selain itu, sakramen Ekaristi juga akan terus dilakukan selama seorang menjadi Katolik, tapi namanya bukan lagi inisiasi. Di masa sekarang, 3 sakramen inisiasi ini bisa dilakukan secara terpisah. Hal tersebut berlaku bagi orang yang lahir dari orang tua Katolik. Contohnya baptis dilakukan sejak bayi, lalu krisma dilakukan pada saat meranjak remaja, dan seterusnya. 6. Masa mistagogi. Masa mistagogi dikenal juga dengan masa pendampingan baptisan baru. Di sini mereka yang baru dibaptis pasti perlu bimbingan untuk mendalami hidup sebagai orang Katolik. Akhir kata, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada pertemuan ini mengenai cara pindah agama Protestan ke Katolik. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa menjelaskan kepada Anda mengenai cara pindah agama. Oke, sekian dan terima kasih.